fundamental dasar, kemudian dari yang rukun, dari yang sholat sunnah, sampai sekarang insya Allah di pertemuan malam ini kita akan membahas salah satu sholat sunnah yang disebut dengan istisqa. Apa? Istisqa. Oke, coba bersama-sama Bu, sholat sunnah istisqa. Sholat istisqa itu secara bahasa artinya minta diairi. Di sholat yang mana di situ kaum muslimin meminta untuk diberikan hujan. Kalau arti istisqa artinya minta dihujani. Nah, secara bahasa kayak gitu. Maksudnya apa? Minta diairi atau minta air. Baik, qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu taala nafa'anahumallahu bi ulumihima fid dharaini amin. Wa shalatul istisqa'i masnunatun. Pasal keterangan bahwa sholat istisqa itu sunnah. Dan hal ini disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kharaja ilal musalla fastaqbala al-qiblata wa qalaba ridaahu wa shalla rak'ataini. Disandarkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid al-Mazini bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu keluar ke musalla. Kita pernah membahas tentang istilah musalla, bukan yang kita pahami di desa kita musalla tempat yang kecil tidak ada Jumatan, tidak, tapi secara luas yang mana di situ didirikan sholat. Jadi kalau dalam istilah disebut mushola di sini bukan tempat bilik kecil yang tidak didirikan sholat Jumat, tapi di mana tempat yang di situ berkumpulnya manusia untuk melakukan sholat mushola. Maka beliau itu fastasqa, meminta dihujani, menghadap kiblat, membalikkan sorbannya dan sholat 2 rakaat. Nah, ini dalil disunahkannya sholat istisqa. Faya'muruhumul imam bitaubati was-sadaqati wal khuruji minal mazalim wa masalahatil a'da'i wasiyami 3 ayyam. Imam yang mana di sini berdasarkan dalil tadi menyuruh orang-orang untuk bertaubat, mengeluarkan sedekah, keluar dari sesuatu yang kezaliman, dan berdamai dengan musuh, dan puasa 3 hari. Nah, nanti kita jelaskan satu poin-poinnya. Di sini memang tidak ada dalil khusus untuk melakukan yang telah disebutkan tadi, tapi itu berdasarkan dalil umum bahwa layaknya seseorang yang meminta kepada orang itu pasti kan merayu. Anak kecil minta kepada orang tuanya mainan, merayu, bahkan nangis. Kemudian berkali-kali mengulang permintaan yang sama. Anak minta mainan atau minta sesuatu pada ayahnya, tiba-tiba mijeti. Wah, ini tak ada angin, tak ada hujan, mijeti tiba-tiba. Pasti ada maunya kan. Nah, kayak gitu. Atau kita selayaknya misal orang yang mau ngutang, itu kan nggak mungkin marah-marah datang kan, pasti dengan basa-basi dulu, memuji-muji, kemudian merayu-rayu sampai di titik boleh 100.000. Intinya ngutang itu. Maka di sini tentu kita tidak menyamakan hal ini kepada Allah Taala, tentu beda. Tapi secara analoginya gitu. Orang minta air, minta rezeki itu tobat dulu, istighfar dulu. Jangan tiba-tiba minta A, B, C, D, E, tapi dia belum tobat. Nah, di sini seseorang yang kemudian mau melakukan istisqa, sholat tadi, imam menyuruh untuk tobat dulu, istighfar yang banyak, mengakui kesalahan, kemudian bertaubat, kemudian melakukan amalan-amalan yang mendukung, wirid-wirid yang mendukung, sedekah, mengeluarkan harta zakat,
Kemudian keluar dari kezaliman, menghindari kezaliman, berusaha untuk tidak zalim, ataupun mendakwai orang yang zalim. Mendakwai orang yang zalim itu dengan mencegah perilakunya, melindungi orang yang dizalimi itu dengan menguatkan dirinya. Nah, ini kadang saya menggarisbawahi dua hal. Jadi menolong orang yang zalim dan dizalimi itu dengan dua cara. Menolong orang yang dizalimi itu, dia jangan sampai mindsetnya orang yang terzalimi, korban, tapi dia harus dipulihkan dari pembulian atau perundungannya tadi, atau kezaliman tadi. Orang yang zalim diingatkan bahwa hal-hal yang dia lakukan itu merusak atau merugikan. Nah, yang terakhir, sebelum terakhir, wa masalihil a'da, berdamai dengan musuh. Nah, ini dalam konteks di sini Imam Al-Bugha menjelaskan, biasanya terjadi permusuhan itu terkait dengan hal-hal yang dunawiyah, hal-hal yang terkait tentang apa? Masalah-masalah dunia yang kita sebutkan tadi. Orang ketika minta utang merayu, nah, sampai di titik dia dikasih uang, janji mengembalikan 3 pekan misal. Habis 3 pekan seakan-akan lupa dia punya utang. Bahkan yang ngutangi, yang dihutangi lebih galak daripada yang menghutangi. Akhirnya hal-hal itu terjadi. Kemudian yang awalnya sahib, soulmate, tetangga yang akrab dekat, karena masalah hutang, yang satu ketika minta hutang itu keras banget, merayu, ketika waktunya bayar pura-pura lupa atau malah lebih galak. Akhirnya hal itu memancing apa? Permusuhan. Bukan hanya emosi, kadang sampai lupa wis ora dulur meneh. Utang ya utang, dulur-dulur gitu kan, kadang kayak sampai seperti itu. Makanya kalau dalam diri kita itu diusahakan jangan gampang ngutang, jangan gampang ngutangi, kadang harus seperti itu. Ya, itu masalah yang kadang seperti itu membuat apa? Persaudaraan kemudian putus. Nah, ini ketika orang yang ingin melakukan istisqa tadi disunahkan untuk apa? Berdamai, saling memaafkan, saling menyambung silaturahim, kemudian menghindari iri dan dengki pada sesama, terlebih iri kepada sesama muslim, seperti itu. Ini memang sulit sekali, karena kalau mudah tentu pahalanya tidak besar gitu. Orang yang ingin Allah ijabah ketika dia istisqa tadi, diantaranya adalah berdamai kepada musuh. Nah, konteksnya musuh bukan musuh orang kafir, enggak. Ya sesama kita aja, tetangga atau saudara dan orang-orang yang terdekat. Nah, ini termasuk terkait duniawi. Yang terakhir disunahkan juga, atau imam ini kemudian didasarkan dengan dalil umum tadi, diperintahkan untuk orang-orang yang ingin melakukan istisqa itu sholat puasa 3 hari. 3 hari berturut-turut. Jadi pertama, hari kedua, hari ketiga puasa sunnah. Tsumma yakhruju bihim fil yaumir rabi' fi thiyabin bizlatin was-sakanatin wa tadarru'in. Nah, di hari keempat baru sama-sama melakukan sholat istisqa. Makanya kalau mau sholat istisqa tadi udah woro-woro 4 hari sebelumnya. Yo, nanti misal ini hari apa ya? Kamis, Rabu. Hari Ahad kita mau melakukan istisqa nih. Yo, dari Kamis, Jumat, Sabtu, yang merasa punya dosa atau dosanya itu banyak, segera tobat, istighfar yang banyak. Yang punya kelebihan harta segera sedekah, keluarkan, zakatnya dikeluarkan, infaknya keluarkan. Kemudian yang punya permasalahan, kemudian merasa punya masalah dengan tetangganya, dengan saudaranya, segera bermaaf-maafan, segera kemudian saling berbaikan. Dan di hari yang diumumkan itu tadi, hari Kamis misalnya, hari Rabu diumumin, hari Kamis mulai puasa. Kamis, Jumat, Sabtu puasa. Nah, hari keempatnya baru sama-sama sholat istisqa. Kayak gitu. Tentu kita tidak ingin Allah kemudian
tahan airnya ke bumi Indonesia, ke desa kita, tidak. Tapi ini adalah syariat yang memang diajarkan kepada kita. Ketika kita meminta sesuatu, jangan minta langsung ke poinnya, enggak. Justru dengan kita istighfar tadi, kita mawas diri, kemudian introspeksi diri, itulah nanti yang akan membukakan pintu-pintu rahmat, membukakan pintu-pintu kebaikan, membukakan pintu-pintu keberkahan. Maka di sini diajarkan tadi untuk melakukan kebaikan dulu sebelum melakukan istisqa. Ini bisa kita ambil kemudian kesimpulan. Kita ingin sesuatu, misal ingin anak kita hafal Quran, ingin anak kita pinter, ingin anak kita sukses. Ya kita tirakati. Apa tirakatan jenengan yang mudah? Puasakah? Tahajudkah? Infakkah? Semangat sholatkah? Apa yang menjadi satu kelebihan yang bisa jenengan amalkan, dan itu hanya jenengan dan Allah yang tahu. Jenengan ingin sesuatu, ingin haji dan umrah misal, ya dari sekarang tirakati apa yang bisa jenengan itu kemudian lakukan, istiqomah, konsisten, dan itu menjadi senjata andalan jenengan, sehingga nanti di satu titik jenengan sudah pantas dan Allah pantaskan, jenengan bisa meraih apa yang jenengan inginkan. Seperti itu. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita, bahwa ketika kita ingin melakukan, meminta sesuatu yang tentunya itu tidak kecil, sesuatu yang kemudian itu kita harapkan kebaikan yang untuk diri kita dan keluarga kita, monggo cari satu wirid, satu amalan andalan yang jenengan konsistenkan. Tidak apa-apa kecil, misal gampangnya setiap subuh 5.000 infak. Yang tahu jenengan sama Gusti Allah aja. Malaikat nesoh enggak ngerti. Apa salah satunya wirid pada maghrib sampai isya, baca Al-Qur'an misal. Mau hujan, mau enggak hujan, mau ada sidowayah fair, enggak ada sidowayah fair, tetap ngaji pada maghrib gitu kan. Itu sulit. Ya, karena konsisten itu memang yang kita memang harus usahakan, sehingga nanti satu titik, oh iki pantes wong iki, wis tak kei, gitu. Tanpa kita harus minta. Jadi jangan kemudian kita minta banyak terus, engko sithik-sithik ngibahi tanggane, sithik-sithik ngerasani saudarane, sithik-sithik terus melakukan hal-hal yang kemudian bukan yang mendatangkan keridhaan Allah, tapi mendatangkan kemurkaan Allah. Niku pelajaran dari istisqa, gitu. Kita lanjutkan bab istisqa. Nah, di hari keempat tadi kan keluar tuh ke lapangan, pakai baju yang di sini tidak mewah. Nek bahasanya lusuh atau hina. Gampangnya kalau misal, mohon maaf nih, kuli bangunan kan biasanya pakai baju partai kan. Nah, pakai baju yang paling ya kalau orang pakai itu nggak ada potensi sombong, nggak ada potensi kemudian ria-ria, nggak ada potensi dia itu kemudian kelihatan wah, itu enggak. Ya enggak lantas juga pakai baju, ya sudah pakai baju yang lusuh, bajunya dipotong-potong, enggak usah. Cari baju yang paling lusuh sehingga dia terlihat seperti orang yang ya tidak pantas untuk sombong. Wa yusalli bihim raka'ataini ka sholatil 'idaini, dan melakukan sholat 2 rakaat seperti sholat Id. Nah, ini kemarin kita sudah belajar sholat Id kan? Sholat itu ada berapa takbir itu? Ada 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua. Selain takbiratul ihram untuk rakaat pertama, dan selain takbiratul intiqal, takbir yang takbir dari sujud berdiri, namanya takbir intiqal, itu 5 takbir. Bahkan di sini kata Al-Bugha, seorang pensyarah yang mensyarah kitab ini, kalau nanti saja, ini saya sampaikan deh. Ini summa yaktubu ba'dahuma, kemudian dilanjutkan setelah sholat seperti sholat Id tadi dengan dua khutbah, dua khutbah. Kemarin kita bahas tuh, kalau sholat Id itu kan ada 2 khutbah. Khutbah yang pertama itu kan sebelum memulai dengan intisari khutbah, dimulai dengan 9 takbir. 9 takbir di rakaat berapa? Pertama. 7 takbir di rakaat khutbah kedua.
Jadi kalau pas sholat idnya itu takbirnya 7 di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, dan 5 takbir setelah takbir intiqal, takbir berubah tadi. Kalau pas khutbah, 2 khutbah yang pertama dimulai dari takbir 9 kali, khutbah kedua dimulai dengan takbir 7 kali. Ini mulai kadang beberapa khotib nggak mau mulai ya, tapi ini sangat dianjurkan. Misal dari panjenengan ada yang dapat tugas khotib, ya diamalkan tuh. Jadi sebelum mulai pembicaraan inti khutbah, takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar berapa? 9 kali. Nanti di khutbah kedua 7 kali. Nah, di konteks istisqa ini yang takbir di Id itu diganti istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali? 9 kali. Berarti yang khutbah kedua berapa kali? 7 kali. Itu pas istisqa. Bedanya di situ. Nah, ini yang 2 penjelasan tadi itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa ketika beliau itu keluar, yaitu Rasulullah keluar pada suatu hari untuk sholat istisqa, beliau itu sholat 2 rakaat tanpa adzan dan iqamat, kemudian berkhutbah, mengkhutbahi kami dan berdoa kepada Allah. Wa hawwala wajhahu nahwal qiblah rafi'an yadayhi, dan memalingkan, berbalik wajahnya ke arah Ka'bah, mengangkat kedua tangannya, kemudian mengubah rida itu selendangnya. Jadi beliau memakai semacam selendang, dari kanan diubah ke kiri atau kiri diubah ke kanan, yang mana itu menurut penjelasan Al-Bukhari itu adalah tanda optimisme. Saya ulang. Jadi ketika beliau itu khutbah, berdoa, menghadap kiblah, mengangkat tangannya, beliau pakai sorban tuh. Sorban yang kanan, misal sorban kanan diubah ke kiri atau pas kiri diubah ke kanan. Kebayang ya? Nah, itu adalah isyarat tafaulan, isyarat optimisme bahwa orang yang berdoa itu pasti dikabulkan. Jangan sampai kita berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki yang berkah, nek panjenengan mau. Jangan, nggak boleh gitu. Doa itu nggak usah pakai, tapi nggak usah digantungkan optimisme. Kalau nggak dikabulkan sekarang, bakal dikabulkan nanti kalau kita sudah pantas. Kalau nggak dikabulkan di dunia, pasti nanti menjadi investasi di akhirat. Itu optimisme orang doa. Jadi orang doa itu nggak ada yang rugi. Jangan kemudian kita baru doa sekali 2 kali, Allah nggak adil, saya nggak dikabulkan doanya. Jangan. Justru kadang kita berdoa dengan sesuatu, kita tidak dikabulkan tuh barangkali ada sesuatu hikmah yang kemudian Allah ingin ajarkan ke kita. Imma nanti ketika dikasih langsung itu nanti kita kemudian lupa, atau memang kita ditunda supaya pantas dulu. Nah, tadi kembali ke isyarat tadi, ketika beliau pakai selendangnya dipindah ke kiri atau selendang kiri dipindah ke kanan, itu adalah bentuk apa? Optimisme bakal dikabulkan doanya. Nah, itu tadi 2 ya, Bu. Jadi kalau kita pengen sesuatu, diawali dengan sesuatu yang kebaikan. Apa nih? Senjata andalan jenengan apa nih yang mudah nih? Infakkah? Sedekahkah? Atau punya wirid apakah? Yang kedua, optimis. Jangan digantungkan dengan kalau jenengan mau, kalau jenengan ridho, tidak usah. Minta aja dengan apa? Optimis. Wa yuksiru minad du'a wal istighfar. Kemudian beliau itu memperbanyak doa dan istighfar. Ini kita kita sebutkan tadi ya. Jadi memperbanyak doa dan istighfar. Dan wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa dengan doanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya bacakan secara singkat, doanya agak panjang. Ya, nanti saya artikan secara ringkas mawon. Allahumma ja'alha suqya rahmah. Ya Allah, jadikanlah tanah kami itu airilah dengan air hujan yang rahmah, bukan hujan yang mengandung azab. Ya, hujan yang kemudian ketika air hujan itu turun, itu mendatangkan kesuburan, bukan kehancuran. Kita tahu dulu di zaman Nabi Nuh itu hujan deras, tapi hujannya membawa bencana. Hujannya 40 hari 40 malam
semuanya hanyut, semuanya musnah, semuanya tidak ada yang selamat kecuali yang Allah selamatkan. Bahkan anaknya Nabi Nuh yang disebut namanya Kan'an tidak selamat dari apa? Bencana tersebut. Itu hujan. Ya bayangin aja kalau hujannya tiba-tiba jatuh batu es gitu. Kalau kena kepala ya luar biasa itu. Kita nggak tahu, makanya ketika doa apa? Meminta doa yang rahmat. Wala taj'alha suqya azab, dan jangan jadikan untuk kami itu air hujan yang mengandung azab. Wala mahkin wala bala, dan tidak membinasakan dan tidak mendatangkan bencana, kehancuran ataupun kebanjiran. Panjang banget ini Bu, 1,5 halaman nih, nggak apa-apa saya bacakan cepat. Allahumma ala zirabi wal akam, ya Allah turunkanlah hujan ke atas pegunungan, pebukitan, wa manabitis sajari wa butunil audiyah, dan ke tempat-tempat yang ditumbuhi oleh tumbuhan di lembah-lembah. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan itu kepada sekeliling kami, bukan bencana atas kami. Nah, ini sebenarnya ada satu cerita menarik dulu. Ada Badui datang ke Kanjeng Nabi minta didoakan agar turun hujan. Akhirnya Allah kabulkan, turunlah hujan di daerah perkampungan Badui itu. 3 hari 3 malam bikin banjir. Baduinya datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini gimana nih, kok hujan malah banjir nih? Makanya doanya itu tadi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan ini di sekeliling kami, bukan menjadi bencana atas kami. Ternyata ketika kering kemudian susah, ketika kebanjiran tambah susah. Nah itu cerita Badui dulu itu. Maka ini salah satu istimbat atau kesimpulan beberapa peristiwa-peristiwa yang dikumpulkan doanya oleh Abu Suja. Maka kalau disebut doa istisqa ini nggak ada kemudian dalil yang kemudian oh ini dalilnya semuanya doanya Rasul seperti ini, enggak. Tapi beliau kumpulkan dari beberapa kesimpulan-kesimpulan hadis yang mana artinya itu sangat luar biasa. Oke, saya bacakan lagi nggih Bu. Apa jenengan baca sendiri kula potoke mungkin. Wis derek mawon ngono, derek bikin cepet. Allahumma askina ghaitsan mughitsan, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang menyelamatkan, hani'an mari'an sahan aman wadaqan tabaqan mujallila, hujan yang memang itu nyaman, enak, deras, rata, melimpah, kemudian menjangkau ke seluruh bumi dan menyebar ke semua tempat yang membutuhkan. Daiman ila yaumiddin, yang mana hujannya itu tidak putus. Maksudnya hujannya itu ketika dibutuhkan turun hujan sampai hari kiamat. Tidak perlu sholat istisqa lagi maksudnya. Allahumma asqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan dan jangan jadikan kami itu termasuk orang-orang yang putus asa. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wal dhanki ma la nashku illa ilaika. Ya Allah sesungguhnya hamba-hambamu negeri-negeri ini mengalami kepayahan, kelaparan, sengsara selama dan kami tidak mengeluh kecuali kepada Engkau. Allahumma ambit lana zar'a wa ad-darra lana ad-dar'a. Ya Allah tumbuhkanlah kepada kami itu tumbuh-tumbuhan yang melimpah dan juga hasil-hasil dari ternak kami. Wa anzil alaina minal barakatis sama, turunkan kepada kami itu berkah-berkahnya langit. Wa ambit lana minal barakatil ardi, dan tumbuhkan kepada kami itu berkah-berkahnya bumi. Waqshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairaka, dan jauhilah dari kami bencana yang mana bencana itu tidak mungkin dijauhkan kecuali Engkau yang menjauhkan. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Ya Allah kami meminta ampun padamu, sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun. Fa'arsilis samaa'a 'alaina midrara, maka turunkanlah air dari langit kepada kami hujan yang lebat. Nah ini semuanya diambil dari beberapa referensi yang Abu Suja kumpulkan, dan ini panjang sekali, dan memang seharusnya ketika berdoa itu ada adab-adabnya. Di antara adab doa itu adalah menyatakan kelemahan. Tadi kan kita mau doa itu kan nggak langsung minta kan, muji Allah dulu tuh, sholawat kepada Allah, istighfar dulu, minta ampun dulu, melakukan kebaikan, kemudian
menghindari kezaliman, kemudian jangan sampai memutus silaturahim, jangan sampai punya permusuhan kepada orang lain apalagi sama muslim, baru berdoa. Tapi sebelum berdoa juga nggak langsung minta, menyatakan kelemahan. Ya Allah, kami ini sekarang lagi susah, lagi payah, lagi sengsara, lagi sedih, sampaikan. Justru kalau curhat itu jangan sama orang, nanti nggak selesai urusannya malah diceritakan pada orang lain. Itu muskilah, itu masalah itu. Maka kita cobalah, kita curhat itu jangan sampai curhat ke orang sebelum curhat ke Allah. Walaupun itu susah, kadang itu kita tuh nggak kuat ya, gatel, aduh aku pengen cerita gitu. Ya, nah itu dari sini kita ngambil sebuah adab, ceritakan kepayahan ke Allah sebelum kita minta. Itu mengakui kelemahan kita. Ya Allah, kami itu lemah, kami itu payah, kami itu dalam keadaan yang susah. Nah, kemudian puji Allah, kemudian berserah kepada Allah, dan usahakan jangan curcol ke orang sebelum curcol ke Allah itu loh. Jangan curhat itu. Karena kalau curhat ke manusia itu nanti tambah susahnya, bukan tambah ada solusinya. Ya kalau dibantuin, kalau enggak malah disyukurin. Syukur gitu kan. Nah, ini juga pelajaran menarik. Jadi ada berdoa, salah satunya apa? Menyatakan kelemahan gitu. Ya, ini tentu kalau jenengan nggak bisa pakai bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Tapi kalau bisa bahasa Arab lebih baik gitu. Ya minimal doa-doa yang gampang, masyhur, sering dibaca, jenengan hafal tuh. Saya punya majelis pengajian juga. Alhamdulillah sudah ngaji selama 2 tahun. Saya targetnya simple. Mas, tolong apalin 10 doa yang itu pasti dibaca pagi dan sore. Contohnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus apa raditu billahi robba. Jangan mesti hafal itu kan. Itu diamalkan tuh. Minimal kalau enggak doa yang panjang, doa yang pendek tapi setiap hari dibaca tuh, sore sama pagi. Nah, ada 10 doa ini target jenengan nggih. Ya kalau ibarat kata kalau enggak juz 30 juz 30. Nek enggak juz 30 minimal ana sampai al-humazah. Oke. Doa Kanjeng Nabi niku enten ngumpulke nganti 100-an, Bu. Nggih mboten 100. Mungkin ndak malah orang hafal kesisan. Alah wake 10 mawon. Nah, mungkin doane napa? Doa sing dibaca pagi atau sore. Niku nek disebut maksurat. Maksurat ya. Nah, nanti urutannya pripun? Jangan bisa googling atau nanti di grup nanti saya akan share. Apa yang dibaca sih pagi dan sore? Insya Allah nek jenengan membaca niku nggak sampai setengah jam, 20 menit selesai. Nggak usah banyak-banyak, 10 doa mawon tapi setiap hari. Di antaranya kayak tadi ada bismillah, a'udzu bikalimatillah, raditu billah, terus asbahna wa asbahal mulku lillah, asbahna ala fitratil Islam. Nah, itu nanti dihafalkan. Insya Allah itu akan mendatangkan apa? Keberkahan. Biasanya kayaknya Pak Haji Kumar juga kirim tuh kayak pamflet tuh ada doa-doanya itu kan bisa dikumpulin tuh. Ya, Pak, nanti bisa lah. Pagi dan sore, tidak usah banyak-banyak buat dipainem 10 mawon. Nggih. Ya, targetnya seminggu sak doa. 1 minggu 1 doa mawon. Dados mungkin setahun jenengan apal. Oke. Gampang kok, asli gampang kok. Jenengan kan ngapal ayat kursi niku nek digabung nggih kaya ayat kursi doa. Nggih. Insyaallah. Ngeten nggih. Kula lanjutke sedikit lagi. Wa yaqtasilu fil wadi idasala, dan disunahkan untuk mandi di lembah-lembah ketika turun hujan. Nah, ketika udah lama ada hujan, begitu hujan langsung apa? Mandi. Langsung hujan-hujanan. Maka orang yang katanya diganggu jin, katanya apes, terus apa bahasanya, kalau bahasa gaulnya saya lupa, hujan-hujanan. Maka saya dulu pas di sini anak saya 3 tahun itu, saya biarin anak saya hujan-hujanan terus dibilangin, "Ya anakmu kok ndak masuk angin itu." Nah, niki mboten, insyaallah mboten masuk angin. Justru niku berkah. Tapi hujannya bukan yang baru-baru nggih, hujan agak beberapa saat, itu nanti insyaallah udah hujan deras, nah itu kok biar hujan-hujanan mawon. Jadi yang jarene hujan itu bikin masuk angin, coba kita ubah mindsetnya, hujan itu membawa berkah. Bahkan ada orang yang dulu itu sial, payah,
datang ke ulama diminta untuk apa? Hujan-hujanan. Yang katanya disihir, kena jin dan sebagainya, hujan-hujanan. Niatnya apa? Hujan itu dari Allah, hujan itu adalah rezeki yang pertama dari Allah. Maka ketika tubuh kita kena air hujan, kita harapkan keberkahan. Ini disebutin ini, ketika itu hujan kan. Kemudian ini disebutin iktidaan bin Nabi SAW. Ini sesuai dengan mengikuti contoh dari Nabi SAW. An Anasin radhiyallahu anhu qala asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Kami itu ketika itu kemudian hujan itu turun. Nah, mengenai kami. Fa hasyara thawbahu hatta asabahu minal matar. Ketika hujan itu mulai turun, Nabi itu langsung menyingsingkan bajunya supaya air itu langsung kena ke kulitnya. Jadi mungkin baju beliau pakai jubah dan sebagainya, sorban dilepas supaya air langsung kena ke kulitnya. Kemudian beliau berkata, kemudian beliau ditanyain, Rasulullah ngapain kok hujan turun langsung disingsingkan bajunya gitu kan? Kata beliau, qala li annahu haditsu ahdin bi rabbih ta'ala. Karena sesungguhnya hujan itu adalah sesuatu yang berasal dari Rabb Ta'ala, Rabb yang maha apa? Yang maha tinggi. Itu nggih. Nanti tentang hujan dan istighfar ini jenengan monggo diamalkan sekali-kali ini, termasuk yang barangkali saya mau mengatakan gimana ya? Ya itu tadilah orang-orang yang memang sedang mengalami sesuatu yang sulit dan sebagainya. Misal suami istri ingin dapat rezeki dan sebagainya, coba hujan-hujanan bareng gitu. Hujan-hujanan bareng. Nah, hujan-hujanan bareng. Memang gitu disunahkan hujan-hujanan bareng. Apa? Nah, sekalian nyemplung, Pak. Nek mboten saged renang, mboten saya coba, mungkin nek malah bahaya. Ya. Ini jangan dibuat malu, Bu. Maksudnya jenengan kan sampun ngaji. Maksudnya nanti kalau ada air hujan turun niku cobalah berdua. Ayo Pak, udan-udanan. Kowe sok kan kowe kok cah cilik udan-udanan. Mboten iki berkah niki. Mbok de painem kalih sinten biasane udan-udan. Kalian Mbak Demini kok mboten muncul. Oh enten Mbak Demini. Tanggane, ayo Dek, dan-danan. Kok cah cilik ora ya iki ngaji iki berkah. Ngeten. Saiki mindset-e ora kok cah cilik tapi keberkahan. Kula nek kalih mursi seneng banget udan niku. Nggih kula langsung ya tunggu sebentar sampai deres nanti kita keluar. Kayak gitu. Sing cilik nggih seneng nek udan. Nggih kula colke niku. Pun ora sak obahmu sak bosenmu. Itu sunnah ya. Terakhir, wa yusabbihu lirra'di wal barqi, dan bertasbih ketika mendengarkan petir dan kilat. Ini diriwayatkan oleh Malik di kitabnya nama Muwatta, bahwasannya Amir bin Abdullah itu pernah berkata bahwasannya kana idza sami'ar ra'du, Rasulullah itu ketika beliau yaitu Amir bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, ketika beliau itu mendengarkan suara petir, beliau itu meninggalkan pembicaraan kemudian berkata subhanalladzi, yuk bareng-bareng nggih Bu, Pak. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Apal? Dereng nggih. Ping 3 nggih. Insyaallah langsung hafal. Niki nek mengke nek pas bledek, pas kilat, ampun ucul. Napa? Nah niki pun ngaji langsung napa zikir tasbih. Nah niki dikire niki subhanalladzi, monggo. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Dua kali lagi yuk biar hafal. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Bu, Pak, nek jenengan pengen cepet hafal niku pas maos sing banter. Mungkin cepet hafal. Nek jenengan malu-malu niku hafalane nggih malu-malu masuk mengke. Nggih, yuk bareng-bareng kemudian setelah saya tapi yang keras nggih. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi.
Ini adalah zikir tasbih ketika mendengarkan petir atau melihat kilat. Tasbih. Oke, artinya maha suci Allah yang mana itu petir bertasbih memujinya dan malaikat itu bertasbih karena takut akan zatnya. Ini adalah artinya seperti itu. Jadi ketika ada petir dan kilat itu hakikatnya petir dan kilat itu bertasbih pada Allah. Cuman kita nggak tahu aja. Nah malah kita ngomong sesuatu yang nggak penting atau umpatan-umpatan yang nggak perlu dikeluarkan. Jadi kalau dengarkan petir nggak perlu mengeluarkan sesuatu, langsung tasbih. Subhanallah atau subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini diambil dari Al-Qur'an surat Ar-Ra'du ayat 13. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha may yasha. Alhamdulillah, setelah kita selesaikan bab istisqa, sebenarnya saya tadi sudah menyiapkan 2 materi yang diantaranya salat khauf, salat takut, tapi insya Allah pekan depan mawon supaya tambah maksimal insya Allah ya. Pripun? Oke. Napa Bu? Oh. TikTok. Baik, sudah selesai tentang istisqa. Semoga Allah berkahi pertemuan kita, Allah mudahkan kita untuk mengamalkan agama, mengajarkannya kepada keluarga dan kerabat terdekat kita. Allah lindungi kita dari mara bahaya, Allah lindungi kita dari sesuatu yang membinasakan kita. Allahumma amin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.